Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kita pagi hari ini selalu diberikan kesehatan ya, karena dalam suasana pandemi COVID-19 ini kita memang harus jaga kesehatan. Baik, kita dari kelompok 7 akan mempresentasikan analisis Undang-Undang ITE, yang mana ini untuk tugas pengantar aplikasi komputer. Baik, nah, nama anggota kelompok 7 ini ada Fauzi Apriansyah, ada Julkipi Kopong Burak, saya sendiri Lala Malia, Meli Agustin, dan Putri Lestiawati. Ya, lawas bangkunya nemu itu mau lihat ikan. Ini. Oke, langsung aja. Apa sih Undang-Undang ITE itu? Jadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan atau di luar wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Nah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Nah, di sini juga ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan undang-undang ya. Tentang perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008, yaitu mengenai informasi dan transaksi elektronik yang disahkan oleh Presiden Jokowi Widodo pada tanggal 25 November 2016 di Jakarta. Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan Menkumham Yosana H. Lauli pada tanggal 25 November 2016 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 251. Nah, penjelasan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ditempatkan dalam tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 5952 agar semua orang mengetahuinya. Nah, apa aja sih kasus-kasus ITE yang ada dan terjadi di Indonesia? Nah, berikut ada beberapa contoh kasus ITE ini. Yang pertama yaitu kasus pencemaran nama baik, kasus penipuan transaksi online, dan kasus pemalsuan dokumen. Nah, kasus pencemaran nama baik ini akan dijelaskan dan diteruskan oleh Putri Lestiawati. Dipersilahkan kepada Putri. Ya, makasih Lala. Untuk kasus pencemaran nama baik tuh yang seperti apa sih? Kasus ini pernah terjadi kepada saudara Z. Jadi, saudara Z menjadi tersangka karena mengunggah video oknum polisi di Instagram yang diduga melakukan tindak pencaloan di ajang ASEAN Para Games.
Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Adi Derian menyebutkan Saudara Z dikenakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian, bagaimana sih bunyi pasalnya? Bunyi pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bunyinya, melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuatnya dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Isi pasal yang disangkakan kepada Saudara Z seperti itu. Lalu tindak pidananya bagaimana? Tindak pidana yang dikenakan, dia akan dipidana selama 6 tahun atau membayar denda sebesar 1 miliar. Baik, terima kasih buat Putri untuk penjelasannya. Dan selanjutnya yaitu tentang kasus penipuan transaksi online yang akan dijelaskan oleh Kak Meli. Kak Meli, dipersilahkan. Kak Meli, boleh langsung dijelaskan apa sih kasus penipuan transaksi online itu? Gitu. Bagaimana sih yang terjadi di Indonesia? Boleh Kak Meli langsung dijelaskan? Ih, kok hilang sih PPT-nya? Baca di sini aja ya. Iya, langsung aja Kak Meli. Oke. Kasus penipuan transaksi online, yaitu kasus penipuan yang berpura-pura menjual barang. Penipuan ini terjadi pada seorang korban, yaitu Saudara Pramana yang membeli tablet Samsung di salah satu situs jual beli online. Pada kasus ini, Pramana menjadi korban penipuan karena korban telah membeli barang kepada pelaku penipuan, yaitu penjual atau bisa disebut juga sebagai seorang yang berpura-pura menjual barang atau seseorang yang berpura-pura menjadi penjual. Korban dalam kasus ini sudah membayar uang senilai Rp700.000, namun barang tidak juga dikirimkan oleh pelaku. Ketika korban meminta pengembalian uang yang sudah dikirimkan ke pelaku, pelaku berdalih bahwa uang tidak dapat dikirimkan kembali kepada korban. Lalu dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah orang yang berpura-pura menjual barang. Pelaku sebenarnya tidak memiliki barang. Tujuan pelaku adalah untuk mendapatkan uang dari pembeli dan tidak bermaksud menjual barang. Next. Pada kasus penipuan ini, pelaku yang menggunakan situs dalam perbuatannya mengakibatkan kerugian bagi konsumen sehingga pelaku dapat dikenakan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang. Bener nggak sih? Kelewatan nggak sih? Lagi sakit, maaf ya. Pelaku dapat dikenakan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada kasus ini, pelaku dapat diberikan sanksi pidana seperti yang telah diatur dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Eh, maaf lah, ini bagian siapa sekarang? Masih Lanjut. aku. Iya. Kemudian pasal 28 ayat 1 UU ITE dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45 A ayat 1 Undang-Undang Undang-Undang 19 tahun 2016, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Perbuatan pelaku yang merupakan perbuatan penipuan dapat dikenakan juga pasal 378 KUHP. Perbuatan-perbuatan pelaku dalam kasus ini telah memenuhi unsur penipuan yang terdapat pasal 378 KUHP. Modus yang dilakukan oleh pelaku ini adalah berpura-pura menjadi seorang penjual yang menjualkan barangnya di situs jual beli online. Aduh, ya ampun. Maaf ya, lagi sakit. Perbuatan pelaku yang melakukan kejahatan penipuan dapat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Oke, next. Oke, baik Kak Meli, terima kasih atas penjelasannya dan semoga cepat sembuh ya. Jaga kesehatan. Sorry ya. Iya, nggak apa-apa. Emang kita harus banyak jaga kesehatan. Jangan lupa minum air putih yang banyak ya Kak Mel. Siap, cantik. Oke, selanjutnya yaitu tentang kasus pemalsuan dokumen. Nah, tentang kasus ini akan dijelaskan oleh Pauji. Pada Pauji, dipersilakan. Kasus pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen ini dapat berupa dokumen pribadi atau dokumen yang menyangkut kepentingan perorangan, contohnya akta kelahiran, kartu keluarga, STTB, piagam, KTP, SIM, surat menikah, dan lain-lain. Dokumen niaga, dokumen yang berkaitan dengan peniagaan, contohnya cek obligasi, kwitansi, pesel, saham, dan lain-lain. Pemalsuan dokumen elektronik adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang ITE, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Bunyi pasal 35 UU ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut dianggap olah-olah data yang otentik. Lah, udah. Baik, terima kasih buat Pauji penjelasannya. Dan selanjutnya itu akan dijelaskan, diteruskan oleh Jul Kipli. Jul Kipli, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Bunyi pasal 35 UU ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
Ya, itu ya yang tadi dijelasin, itu merupakan contoh dan pengertian dari ini ya, kasus analisis UU ITE. Nah, terima kasih buat Jul yang sudah menjelaskan. Nah, kita di sini Ya. bisa tarik kesimpulan ya. Analisis UU ITE ini sebenarnya jika tidak dilakukan dengan bijak bisa menyebabkan kejahatan ya. Karena ini kan kasusnya tentang kayak data-data kita yang diambil, data kita yang dicuri. Nah, kayak gitu. Mungkin ada yang mau share apalagi yang diketahui tentang analisis UU ITE ini? Apa cukup sekian aja kita presentasi kali ini? Apa ada yang mau ditambahkan mungkin? Lala, nggak ada yang mau ditambah lagi. Oke, karena udah nggak ada yang ditambah lagi ya. Mungkin presentasi kita kali ini cukup ya. Dan semoga apa yang kita paparkan bisa menambah wawasan kita semua ya. Baik, terima kasih buat teman-teman kelompok 7 yang sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan presentasi kali ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap diam di rumah karena kita sedang ada di masa pandemi COVID-19 ini. Dan jangan lupa istirahat yang cukup, jangan lupa tugasnya dikerjain. Dan terima kasih buat semuanya. Sekian presentasi kita kali ini untuk materi analisis UU ITE untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Cukup sekian, terima kasih banyak waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, makasih Kak waktunya. Terima kasih ya Tadi aku semuanya. belibet